Sumber ide konten utamaku sebenarnya selalu berasal dari ketidakpuasan aku terhadap informasi yang ada dan kayak biasa banget gitu. Mau itu desain, mau itu video, sebenarnya dua-duanya punya peluang untuk sama-sama bagusnya. Konten yang bagus buat iklan, biasanya aku sih punya 3 rumus nih yang aku share ke teman-teman. Udah siap nih, Pi? Udah dong. Oke, terus kita mau syuting apa hari ini? Ini bakal buat video klarifikasi cara bikin konten iklan yang menghasilkan 1 miliar donasi dalam 1 pekan. Hui, kok aku hui lagi? Oke, yang belum kenal, kenalin nama aku Gina. Aku dari Akeno Multimedia Solution dan di Akeno sebagai Lead Ads Content Specialist. Sumber ide konten utamaku sebenarnya selalu berasal dari ketidakpuasan aku terhadap informasi yang ada dan kayak biasa banget gitu. Nah, di situ sih penting juga ya untuk kreator lain gitu untuk punya jiwa creative attitude gitu. Stay hungry, stay foolish. Nah, dari sana karena ketidakpuasan aku dengan informasi yang ada, makanya aku pribadi menuntut diri untuk menampilkan konten yang berbeda. Gimana caranya biar beda? Ya riset dari segi muatan kontennya, gimana agar produk atau program ini tuh bisa menampilkan sesuatu yang fresh atau baru gitu. Kemudian juga saya itu riset juga bagaimana cara orang menyampaikan konten itu biasanya kayak gimana gitu. Jadi perlu dipertimbangkan what to deliver atau muatan kontennya sama how to deliver, bagaimana menyampaikan konten itu dengan baik dan beda. Konten yang bagus buat iklan, biasanya aku sih punya 3 rumus nih yang aku share ke teman-teman. Yang pertama, konten itu harus nge-hook. Yang kedua, harus ngedukasi. Yang ketiga, harus ngebetahin. Nge-hook itu artinya ya itu. Penting banget di 3 detik pertama kita kontennya harus benar-benar memikat. Bikin orang thumb stopping atau menyetop jempolnya untuk stay di konten kita. Nah, yang kedua tuh yang ngedukasi. Ngedukasi itu maksudnya konten yang bikin pinter. Jadi kita menyajikan informasi yang baru yang mungkin orang-orang tidak tahu gitu soal ini. Tapi jangan sampai ketika kita menyajikan informasi yang baru, orang-orang malah sulit mencerna gitu kan. Makanya ketika kita menghadirkan informasi baru, perlu kita pertimbangkan juga hasil observasi kita terhadap audiens tuh kayak gimana. Makanya penting juga untuk menginput unsur-unsur yang relatable, familiar didengar oleh orang-orang kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ngebetahin kontennya. Nah, ini berhubungan dengan estetika visual dan juga keindahan bahasa ya. Visualnya harus kayak gimana, nanti mungkin kita bisa bahas. Kemudian juga tata bahasanya, dari paduan rimanya kayak gimana, copy-copy yang digunakan harus kayak gimana, harus short copy kah atau copy-copy yang ringan dicerna kah atau kayak gimana. Itu sih. Sebisa mungkin 3 detik pertama itu kita harus mengondisikan konteksnya itu muncul. Konteks permasalahannya muncul dan bisa dideteksi dengan mudah oleh orang-orang di 3-10 detik pertama. Yang kedua, perhatikan juga unsur tekstual sama visualnya. Kalau tekstual sebisa mungkin teks-teks yang tidak berat untuk dicerna juga. Visual juga visual-visual yang emosional dan nggak perlu eye-catching juga sih, yang penting relate dan unik. Mau itu desain, mau itu video, sebenarnya dua-duanya punya peluang untuk sama-sama bagusnya gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat tren, memang kebanyakan sekarang behavior audience juga senangnya yang multidimensi ya, ada audionya, ada visualnya. Jadi yang lebih bagus sebenarnya kita upayakan lebih banyak bikin video. Kayak gimana sih desain video yang bagus? Ya gambarnya tadi ya sebisa mungkin unik. Yang kedua, apakah perlu HD? Apakah perlu eye-catching? Enggak juga sih, yang penting dia emosional gitu. Selama dia disandingkan dengan copy yang memang unik juga atau emosional juga, seburik apapun ya, seburik apapun visual atau mungkin visualnya standar-standar atau biasa-biasa aja, itu bisa tetap punya peluang untuk menang juga. Ini masalah klise ya di setiap content creator yang iklan. Pertama sih harus pelajari Facebook Ads Policy, atau di situ kan ada namanya Community Guideline. Community Guideline itu di sana memuat aturan-aturan konten seperti apa yang bisa diunggah atau tidak. Nah, ini berkaitan juga dengan bagaimana unsur kopinya.
unsur tekstualnya kayak gimana, unsur visualnya kayak gimana. Tekstualnya harus kayak gimana? Tekstualnya yang jelas sekilas aja ya, mungkin sekilas. Pertama contohnya tidak boleh mengandung unsur sara, violence, atau kejahatan kayak gitu kan. Itu konten-konten yang dilarang gitu. Kemudian untuk visualnya harus sebisa mungkin jelas gitu kan, dan ada ukuran-ukuran tertentu mungkin yang direkomendasikan oleh community guideline itu sendiri. Nah, itu kita bisa ikuti. Yang ketiga dari relevansinya apakah muatan-muatan yang ada dalam konten kita itu antara teks dan visualnya itu relevan, nyambung atau enggak. Sama mungkin nanti ada proses review juga, selain ads konten itu ada proses review landing page juga. Nah, jadi sebisa mungkin seragam antara apa yang dimuat di konten ads sama konten landing page-nya. Dibikinin kontennya sama aku. Wah, aku seneng banget sih kalau misalkan kita ada kesempatan buat brainstorming bareng bikin konten. Nah, sebenarnya di Akeno sendiri ada free konsultasi 30 menit. Kalau misalkan mau dibikin kontennya bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Udah nih. Terima kasih guys.